Dani dan Naya berdiri di tepi sumur hitam, napas mereka terengah. Reno dan para pengikutnya semakin mendekat, mata mereka bersinar merah dalam kegelapan, tidak ada jalan keluar. "Kalian sudah menjadi bagian dari ini," ujar Reno, tersenyum dingin. Naya mencengkeram jimatnya lebih erat, merasakan getaran energi di dalamnya. Ia tahu ini adalah saatnya mengambil risiko terakhir, kita harus jatuhkan dia ke dalam sumur. Itu satu-satunya cara, kata Naya, berbisik pada Dani. "Lo yakin? Gimana kalau itu malah membangunkan sesuatu yang lebih buruk?" tanya Dani, terkejut, menatap sumur hitam pekat, tapi mereka tidak punya waktu lagi. Para pengikut Reno mulai menyerbu. Dengan cepat, Naya mengangkat jimatnya, menciptakan cahaya terang yang membuat mereka tersentak mundur. Dani mengambil kesempatan ini untuk berlari ke arah Reno, menubruknya sekuat tenaga. Mereka berdua bergumul di tepi sumur. Reno tertawa, kekuatannya jauh lebih besar dari yang Dani bayangkan. Dengan satu gerakan cepat, Reno membalikkan keadaan, mencengkeram leher Dani dan mendorongnya ke tepi. "Kau tidak bisa menang melawan kegelapan," ujar Reno, berbisik ke telinga Dani, penuh ancaman. Namun, sebelum Reno sempat melempar Dani ke dalam sumur, Naya melompat ke arahnya, menghantamkan jimat bercahaya tepat ke dada Reno. Reno menjerit kesakitan, bayangan di tubuhnya bergetar liar. Dani dengan sisa tenaganya mendorong Reno sekuat tenaga. Reno kehilangan keseimbangan, matanya yang merah membelalak saat tubuhnya jatuh ke dalam sumur. Seketika, jeritan mengerikan terdengar, bergema di seluruh ruangan, para pengikutnya berhenti bergerak, tubuh mereka mulai meluruh menjadi abu. Sumur bergetar hebat, cahaya merah menyala dari dalamnya sebelum perlahan-lahan meredup. Lalu, semuanya menjadi sunyi, Dani dan Naya terjatuh ke lantai, terengah-engah. Mereka masih hidup. Di sisi lain, setelah beberapa saat, Naya bangkit dan membantu Dani berdiri. Mereka berdua berjalan tertatih keluar dari ruangan batu itu, melewati lorong yang kini dipenuhi sisa abu para pengikut Reno. Cahaya bulan dari luar terlihat, menandakan mereka hampir sampai di tempat aman. "Kita berhasil?" tanya Dani, dengan suara serak, lelah tapi lega. "Untuk sekarang," jawab Naya, mengangguk pelan, tapi wajahnya tetap waspada. Saat mereka melangkah keluar dari reruntuhan, Naya menatap langit. Namun, jauh di dalam sumur yang kini gelap, sesuatu masih bergerak. Dan ini belum berakhir. Di sisi lain, Dani dan Naya berdiri di ambang reruntuhan, masih berusaha menenangkan napas mereka. Sumur hitam di belakang mereka kini tampak tenang, tetapi hawa dingin yang menusuk masih tersisa di udara. "Gue nggak yakin ini benar-benar selesai," ujar Dani, suara masih serak, mengusap keringat di dahinya. Naya mengangguk pelan, menatap langit yang mulai terang. "Aku juga. Tapi kita nggak bisa tetap di sini. Kita harus..." Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Getaran hebat mengguncang reruntuhan, membuat debu dan batu beterbangan ke udara. Dari kejauhan, suara langkah kaki cepat semakin mendekat. "Mundur! Cepat!" ujar Jayadi, berteriak dari kejauhan. Dani dan Naya tersentak, menoleh ke arah sumber suara. Seorang pria parubaya dengan tubuh tegap dan mata tajam berlari ke arah mereka, membawa sebilah keris yang berkilauan dalam cahaya remang. "Siapa lo?" tanya Dani,
kaget, menahan Naya yang hendak melawan. "Aku Jayadi. Aku di sini untuk menghentikan semua ini sebelum terlambat," jawab Jayadi, menghentikan langkahnya, menatap mereka tajam. Sebelum mereka sempat merespons, tanah di sekitar sumur mulai retak. Dari dalamnya, bayangan hitam perlahan muncul, mengerikan, lebih besar dari sebelumnya. Jayadi menggenggam kerisnya erat-erat, matanya penuh keyakinan. "Mundur. Biar aku yang menghadapinya," ujar Jayadi, bersiap. Menatap bayangan itu dengan dingin, Jayadi melangkah maju, mengangkat kerisnya ke arah bayangan hitam yang mulai berbentuk. Dani dan Naya hanya bisa menonton dengan waspada, siap membantu jika diperlukan. "Lo yakin kita bisa percaya sama dia?" tanya Naya, berbisik pada Dani, cemas. "Kita nggak punya pilihan lain," jawab Dani, menghela napas, menatap Jayadi yang tetap tegap di hadapan bahaya. Dari dalam bayangan, terdengar suara jeritan melengking, dan pertarungan terakhir pun dimulai. Jayadi berdiri tegap dengan kerisnya, menghadapi bayangan hitam yang semakin membesar. Naya dan Dani mundur, menyaksikan sosok menyeramkan yang mulai menampakkan wujud aslinya. Makhluk mengerikan dengan mata berkilauan merah dan tubuh berselimut kabut hitam. "Kau bukan lagi penguasa di sini. Saatnya kau kembali ke kegelapan," ujar Jayadi, menghunus kerisnya, suaranya tegas. Bayangan itu menggeram, suaranya menggema seperti ribuan jeritan tersiksa. Tangan-tangan hitam menjulur dari tubuhnya, mencoba mencengkeram Jayadi. Tetapi pria itu bergerak cepat, mengiris udara dengan kerisnya. Cahaya putih meledak dari bilah keris, menahan serangan makhluk itu. "Dia siapa sebenarnya?" tanya Dani, tercengang. Berbisik pada Naya, "Bukan orang biasa, itu pasti," jawab Naya, matanya masih terpaku pada Jayadi, berbisik balik. Makhluk hitam itu meraung marah, lalu menghantam tanah dengan kedua tangannya. Getaran dahsyat mengguncang reruntuhan, membuat bebatuan berjatuhan di sekitar mereka. Dani dan Naya hampir kehilangan keseimbangan, tetapi Jayadi tetap berdiri kokoh. "Saatnya mengakhiri ini," ujar Jayadi, menggenggam keris lebih erat, bergumam. Dengan kecepatan luar biasa, Jayadi melompat ke udara, mengayunkan kerisnya tepat ke jantung bayangan hitam itu. Ledakan cahaya menyelimuti seluruh tempat, memekakkan telinga dan membutakan pandangan Dani serta Naya di sisi lain. Ketika cahaya mereda, Jayadi berdiri di tengah kepulan asap. Bayangan hitam itu telah lenyap, menyisakan jejak gosong di tanah. Sunyi. Tak ada lagi jeritan. Tak ada lagi kekuatan jahat yang terasa. Dani dan Naya berjalan mendekat dengan hati-hati. "Udah selesai?" tanya Dani, masih terengah-engah. "Untuk sekarang. Tapi bukan berarti bahaya sudah benar-benar hilang," jawab Jayadi, menghela napas, menyarungkan kerisnya. "Lo siapa sebenarnya? Kenapa lo bisa lawan makhluk itu?" tanya Naya, menatap Jayadi curiga. Di sisi lain, Jayadi berdiri di atas reruntuhan, memandang ke langit yang mulai terang. Dani dan Naya berdiri di sampingnya, masih belum percaya bahwa semua telah berakhir. "Jadi, ini benar-benar udah selesai?" tanya Dani, menatap Jayadi. "Kegelapan itu tidak akan kembali untuk waktu yang lama. Kalian sudah melakukan bagian kalian dengan baik," jawab Jayadi, tersenyum tipis. Naya menggenggam tangannya,
Masih ingin bertanya banyak hal, tapi ia tahu bahwa Jayadi bukan orang yang mudah dibaca. Kita nggak akan pernah tahu siapa lo sebenarnya, ya? Tanya Naya. Kadang, beberapa jawaban lebih baik tetap menjadi misteri. Jawab Jayadi, tertawa kecil, menatap ke kejauhan. Jayadi membalikkan badan, berjalan menjauh ke dalam kabut pagi yang mulai menyelimuti. Dalam beberapa detik, sosoknya menghilang tanpa jejak, meninggalkan Dani dan Naya dalam keheningan. Di sisi lain, beberapa hari kemudian, Dani dan Naya duduk di sebuah kafe kecil di kota, menikmati secangkir kopi hangat. Dunia kembali normal, seolah tidak pernah ada teror yang mereka alami. Jujur aja, gue masih ngerasa aneh. Semua itu kayak mimpi gila. Ujar Dani, menyeruput kopinya, tersenyum kecil. Tapi kita hidup. Kita berhasil. Timpal Naya, tertawa pelan, mengaduk kopinya. Mereka berdua saling berpandangan, merasakan beban yang perlahan terangkat dari pundak mereka. Meskipun kegelapan telah pergi, luka yang mereka bawa tetap akan menjadi bagian dari mereka. Namun, saat Naya menatap keluar jendela, ia melihat sesuatu, sesosok pria berdiri di kejauhan, mengenakan pakaian gelap. Matanya bertemu sesaat dengan Naya, lalu pria itu berbalik dan menghilang ke dalam keramaian. Jantung Naya berdegup lebih cepat. Apakah itu hanya perasaannya? Ataukah ancaman baru sedang mengintai? Di sisi lain, di suatu tempat yang jauh, di dalam kegelapan yang tak tersentuh cahaya, suara bisikan samar terdengar. Sebuah mata merah terbuka, bersinar dengan kelicikan yang mengancam. Tamat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.